Kristus. Saya akan melanjutkan khotbah saya hari Rabu yang lalu ya, ini sambungannya begitu. Tapi mungkin juga saya melihat Bapak Ibu banyak yang tidak hadir ya, karena memang hari Rabu ya bersifat hukum ini ya. Dan saya percaya biarkan berkat Rabu juga Bapak Ibu nikmati hari ini. Nanti juga saya akan berdoa untuk Bapak Ibu supaya kita semua perkasa di dalam Tuhan ya. Baik, ayat bacaan diambil daripada Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan 24. Ayat 20 sampai dengan 24. Ya, pakai ini saja. Atau saya baca saja ya. Baik, Bapak Ibu menyimak. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdiri di sini, yang di rumah bisa melihat saya dengan jelas ya, bisa di zoom ya. Oh ya, tadi saya pikir saya harus turun supaya tidak terlalu jauh kita omong-omong. Kalau di sini ya pasti dekat dengan saya, hanya beberapa meter saja. Perhatikan, hidup kita sebenarnya adalah hidup peperangan. Ya, hidup kita ini sebetulnya hidup peperangan rohani. Saben hari kita ini berperang, saben hari kita menghadapi tekanan-tekanan. Ya. Iblis dan setan-setannya tidak akan membiarkan kita ini hidup nikmat selama di bumi. Dia ingin menjatuhkan kita, bahkan ingin membuat kita terkapar, tidak berdaya. Itu keinginannya sejak dunia ini diciptakan. Tipu muslihat yang dia rencanakan, rancangkan semuanya untuk membinasakan kita. Baik di dalam rumah tanggamu, mesti digoncang, di dalam pekerjaanmu mesti dia pengen menghancurkan, menggoncang. Bisnismu juga demikian, pelayananmu mesti dia pengen menghancurkan. Karena apa? Gak suka kita ini terus melekat di dalam Kristus, sama seperti Kristus. Kemarin saya diskusi dengan Pak Bambang ya, kita berbicara tentang pujian penyembahan. Dan saya katakan juga, iya, kita ini sedang terus-menerus berperang, terutama juga mereka yang melayani di depan ini, baik singer, worship leader, pemain musik. Apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan ini Bapak Ibu, ini perlu mendapat dukungan doa daripada kita semua. Karena mereka itu sedang menyaingi Lucifer. Mereka sedang bersaing dengan Lucifer. Makanya yang paling banyak jatuh adalah para pemuji, penyembah. Dan mereka adalah orang-orang yang patut kita dukung dalam doa. Mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang. Kita semua, apalagi gereja model seperti ini, menakutkan bagi setan. Kita mendapatkan izin gereja saja sampai 11 tahun. Ini pun masih belum final. Saya menyadari ini suatu peperangan. Ya. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak mudah, hidup yang berperang, maka kita juga harus berperang. Tapi pada waktu Bapak Ibu berperang, Bapak Ibu akan mendapat jarahan. Amin. Orang-orang yang tidak berperang tidak akan mendapat jarahan. Benar? Halo? Tentara Daud yang tidak ikut berperang, yang hanya menunggu di markas, mereka tidak mendapat jarahan. Pada waktu yang mendapat jarahan pulang, timbul iri hati. Tetapi Daud kemudian ya sudah dibagi sama-sama.
Kalau Bapak Ibu ingin diberkati, kalau Bapak Ibu ingin hidup sukses, teruslah berperang. Teruslah berperang. Ya. Perkataan saya ini tolong diingat-ingat. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati, ingin sukses, teruslah berperang. Jangan takut. Kalau kita takut, mereka yang berani. Tapi kalau kita berani, mereka yang takut. Jadi kita harus berani. Hari ini mungkin suamimu sedang digoncang. Mungkin hari ini istrimu sedang digoncang. Mungkin hari-hari ini usahamu semakin melorot, digoncang. Saya katakan jangan takut. Kita harus menyadari itu, kalau ini suatu peperangan, maka berperanglah. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu dalam peperangan ini kita tidak bisa sendiri. Kita harus di dalam Kristus yang adalah apa? Panglima perang kita. Dia yang ada di dalam diri kita adalah panglima perangmu. Dia yang akan menunjukkan jalan arah kemana kita akan meraih kemenangan. Dia akan menunjukkan jalan kepada kita di mana harta karun musuh itu berada untuk dapat kita jarah. Kita tidak bisa, kembali lagi saya katakan, kita tidak bisa kemudian sendirian. Kita perlu dia. Dan pada waktu dia ada di dalam diri kita, ketika Bapak Ibu ada di dalam diri kita, dia ada bersama dengan kita. Tidak ada alasan atau kondisi yang membuat kita kalah. Sekali lagi, ya, Roh Allah itu nyata di dalam tubuh, roh dan jiwa kita. Dia bukan suatu sekedar kuasa, dia bukan sekedar kata sifat, atau dia hanya suatu perkataan, atau sesuatu apa itu kekuatan yang supernatural. Bukan itu saja, tetapi yang saya sebut, yang saya katakan di sini adalah dia itu adalah suatu pribadi, sosok pribadi, Bapak Ibu. Bukan yang roh yang gentayangan, bukan sesuatu yang semacam eter begitu, kalau kimianya, atau apa begitu. Bukan, itu sosok berkepribadian yang punya rasa, yang ada kemauan, yang bisa sedih, bisa menangis, bisa berduka. Dan itu di dalam diri kita. Dan dia adalah panglima kita. Dia yang membawa kita kepada penjarahan dalam peperangan. Lalu bagaimana agar kita ini sama dengan Kristus yang dipakai olehnya? Kita tahu kehidupan Yeshua HaMashiach, kehidupan Yesus Kristus, dia dipenuhi oleh roh Allah. Ya Pak ya? Ya, kalau kita ingin seperti Kristus juga yang dipenuhi dengan roh Allah, atau kita menjadi manusia Allah, manusia yang dipenuhi oleh roh Allah, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya, bagaimana roh Allah itu tidak meninggalkan kita, atau ya roh Allah itu aktif di dalam diri kita. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-20. Ya, saya akan bacakan ya dalam ayat bacaan kita tadi, Efesus 4 ayat 20 sampai 24, tapi kita akan lihat ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Yang pertama adalah apa? Bertobat total. Ya, bertobat total. Ini mengakibatkan kemudian kita mengenal Dia dengan sungguh. Pada waktu kita mengenal Kristus dengan sungguh,
kita akan dibawa untuk terus fokus kepada kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu dan saya akan dibawa hidup untuk terus mengarah kepada Allah, kepada Kristus itu sendiri. Pada waktu kemudian kita hidup yang mengarah kepada Kristus, sama seperti Kristus, maka Roh Kudus, Roh Allah itu ada pada diri kita. Pertobatan total, Bapak. Kenapa saya tambahi total? Karena banyak orang yang cuman bertobat saja, tapi kemudian tobat-tobatan. Ya, banyak di media sosial mesti mempertanyakan, kenapa orang Kristen juga masih kena santet katanya. Ya, kenapa mesti kena guna-guna? Mesti kenapa orang Kristen masih ya bisa dipengaruhi kuasa gelap? Tidak cukup orang kemudian disebut orang Kristen, pada waktu kemudian orang meninggalkan kehidupan alam bertobat, selesai. Ya, ternyata enggak itu. Ya, ternyata tidak itu. Ya, buktinya saya dulu bisa mempengaruhi seorang majelis gereja yang kemudian satu kantor dengan saya. Kemudian dia memfitnah saya cuma ngomong awas kamu ya, saya cuma begitu. Kemudian kuasa yang menyertai saya mengerjai dia di suatu kota, ya, dia ditabrakkan dengan kendaraan lain, setirnya itu kena perut, dashboard dan depan mobilnya itu menjepit kaki, sampai dengan penduduk di sekitar sana didongkel dengan linggis, tahu linggis ya, besi. Baru kemudian dibawa ke rumah, baru dibawa ke rumah sakit, dan dia jalannya begini, pincang. Dan pada waktu saya melihat dia, saya rasanya menangis, Bapak Ibu. Ini duri dalam daging bagi saya. Tuhan, saya memang tidak membuat dia celaka, tapi perkataan saya ini menimbulkan kuasa-kuasa kegelapan yang bersama saya untuk membuat dia masuk dalam maut. Tapi sekarang dia meninggal, sudah meninggal. Ya. Saya kalau itu seumur hidup itu saya ingat-ingat terus bagaimana saya berdosanya sebelum saya bertobat. Ya. Dan itu saya bisa mengerjai dia. Dia seorang tokoh di dalam gereja. Artinya tidak cukup seseorang kemudian bertobat, kemudian mengambil pelayanan sekalipun, tidak cukup. Harus terjadi pertobatan total. Pertobatan total itu meliputi apa? Tubuh, roh, dan jiwa. Sungguh-sungguh seperti Kristus, membiarkan dirinya dipenuhi oleh rohnya. Kemudian rohnya itu akan membawa Kristus fokus kepada kerajaannya, fokus kepada Bapaknya. Semua khotbah-khotbah Kristus, semua ajaran-ajarannya, semuanya mengarah kepada kerajaan surga. Iya Pak ya. Semuanya mengarah kepada kekekalan. Semua perkataannya, baik itu juga perumpamaan-perumpamaan itu selalu mengarah kepada kerajaan surga. Dari sini kita bisa belajar orang yang dipenuhi oleh roh Allah, orang yang hidup di dalam roh Allah, dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Semua pikiran hati mesti mengarah kepada Kristus. Dan itu membuat Roh Kudus ketika melihat hati yang selalu siap dalam pertobatan total, dia mau tinggal bersama dengan kita ketika kita sungguh-sungguh bertobat total. Bait suci yang diobrak-abrik oleh Yesus ketika dia masih hidup, dia mengatakan rumahku disebut rumah doa ya. Firman Tuhan mengatakan begitu ya. Itu penjual penukar uang itu diporak-porandakan oleh Yesus, disingkirkan. Namanya bait suci, namanya tetap bait Allah, tapi di situ banyak perdagangan,
banyak hal-hal yang mengotori kekudusan bait suci. Sama, orang bisa mengatakan aku orang Kristen, silakan saja orang mengatakan aku orang Kristen, ya boleh-boleh saja. Tetapi persoalannya adalah apa? Apakah ketika kita menjadi orang Kristen, apakah ada pertobatan total? Ketika ada pertobatan total, saya percaya di dalamnya ada Roh Kudus. Terus apa lagi? Bagaimana supaya Roh Kudus ini terus ada di dalam diri seseorang? Pendekatan yang sama seperti Kristus seperti apa? Ya, kita lihat ayat 21, kita baca 21, 22 ya. 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yang kedua adalah menerima pengajaran dari Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Benar ya? Iya. Menerima pengajaran dari Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah, syarat kedua supaya Dia terus ada bersama dengan kita seperti halnya Kristus. Yang kedua adalah apa? Kita harus serujuk, kita harus sejalan dengan apa? Firman-nya, dengan kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Dia sendiri berasal daripada tempat maha tinggi. Jadi kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh-Nya, sekali lagi kita harus sama seperti Kristus. Nah, sama seperti Kristus itu apa? Yang kedua adalah menerima kebenaran firman-Nya. Karena Yesus sendiri, Dia mendengar, Dia melihat apa yang dikatakan Bapaknya, kemudian diberitakan itu kepada kita semua. Dia tidak mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Bapaknya. Juga demikian kita. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita ingin lakukan, mestinya sama dengan apa yang Bapa kerjakan, apa yang Bapa lakukan. Sampai hari ini. Kalau Kristus seseorang yang berhati hamba, dia seorang pemimpin yang berhati hamba, seorang pemimpin yang mau mengorbankan dirinya, seorang yang mau melayani, yang memiliki servant leadership. Kita pun mesti seperti dia, seperti itu juga. Seorang Kristen adalah seorang yang melayani, bukan dilayani. Ya. Semua pengajaran-pengajaran Kristus, ya, dan apapun yang Dia sampaikan, mestinya juga kita demikian tangkap dan kemudian kita mengaplikasikannya, ya, atau kita mengerjakannya sesuai dengan apa yang Dia kerjakan. Pada waktu kita melakukan hal yang semacam ini, pada waktu kita kemudian berjalan di jalan-jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, kita berjalan seperti jalannya Kristus, saya percaya Roh Kudus akan datang dan akan menghampiri orang itu. Karena orang itu sama seperti Kristus. Benar?
maka kalau kuasa gelap masuk kepada dia, maka kalau santet teluh tenung menyentuh dia mesti mendal. Mesti dia nggak akan bisa mengenai orang itu. Jadi tidak semua orang Kristen ternyata ya yang benar-benar Kristus ada di dalamnya. Ya ini mesti kalau saya ada live ini mesti saya dikritiki. Ya, saya ini orang Kristen, ya silakanlah. Kita ini berbicara, saya mengaku saya orang Kristen. Saya pun juga begitu dulu. Saya orang Kristen, tapi saya bisa guna-gunai orang, begitu loh. Karena saya bisa khotbah begini, karena saya pelakunya. Dan orang yang saya guna-guna itu orang Kristen juga. Majelis gereja lagi. Itu loh. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang sungguh ada roh Allah di dalamnya. Nah kalau pengen roh Allah ada di dalamnya, berarti orang itu atau kita ini harus seperti Kristus. Iya kan? Yang ketiga, pendekatan sama seperti Kristus. Seperti apa? Yang ketiga adalah dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 23 sampai 24 ya. Ya, ini sekaligus saya habisi semua. Saya akan bacakan. Ini saya sudah khotbahkan hari Rabu kemarin. Ayat 23 sampai 24 demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tadi kita baca sampai ayat 24, tapi saya ingin teruskan sampai ayat 30. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat terakhir, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kalau ingin Roh Kudus ada di dalam diri kita terus menerus, ya harus dibaharui di dalam dia roh pikiran kita, supaya dia betah bersama kita. Begitulah kira-kira kalau saya memakai bahasa sehari-hari ya. Ini pikiran hati kita ini harus diperbaharui. Saya sering berkata jujur di hadapan Tuhan, aku ini lemah, dagingku ini lemah. Kalau pikiran saya mulai kemana-mana, Tuhan aku lemah, aku nggak sanggup. Ya, tetapi Tuhan tolong. Kemudian saya memuji Tuhan, kemudian saya melakukan apa? Saya lebih memfokuskan diri kepada Tuhan. Ini pikiran-pikiran ini terus kemudian fokus kepada Tuhan, segar kembali. Terus diperbarui, diupayakan, diusahakan. Ya, saya sambung tadi pemain-pemain yang ada di altar, worship leader, singer, pemain musik. Hati-hati ya, hati-hati jatuh. Dan juga semua pekerja-pekerja yang melayani Tuhan. Kita ini sedang bersaing dengan Lucifer. Dia merasa tersaingi. Bapak Ibu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, jangan terlalu bangga diri, terus berjaga-jaga dan waspadalah. Kita ini sedang bersaing, memperebutkan suatu kerajaan. Kita akan membawa kerajaan surga turun ke bumi. Diupayakan, diusahakan, berjuanglah. Mintalah Roh Kudus menolong kita. Biasakan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lemah. Tuhan tolong, aku gak bisa sendirian.
katakan demikian. Dan terus fokuskan kepada hal-hal kerajaan surga. Terus diperbaharui pikiran ini, diarahkan kepada Kristus. Mau dibawa-bawa kemana-mana oleh setan, diarahkan ke sana kemari, fokus kepada Tuhan. Diperjuangkan. Biarkan kita seperti dia. Ya, dia lari-lari, gak merasa bersalah. Kenapa Tuhan Yesus menyukai anak-anak? Karena anak memiliki hati yang nol. Dia gak malu, dia telanjang. Seperti Adam dan Hawa, mula-mula sebelum mengenal dosa, dia telanjang jalan-jalan. Ada sini yang berani jalan-jalan telanjang gini? Sudah berdosa semuanya. Jadi gak ada yang berani. Itu coba lari-lari, nggak malu, nggak apa. Ya. Kita harus begitu, menyediakan diri, ya, merubah pikiran diri kita, hanya fokus kepada Kristus. Sehingga apa? Semua hal-hal yang disebutkan di sini, ya, tidak ada pada diri kita dan perlu untuk kita perhatikan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, buanglah semua ini, ya. Biarkan hati kita seperti anak-anak, nol, nggak ada dendam, nggak ada kemarahan, dan itu membuat Roh Kudus akan menghampiri kita. Aku mau ada di bait sucimu, aku mau ada di dalam hati pikiranmu. Kita akan berusaha, berperanglah, maka engkau akan menjarah, melawan semua kesulitan hidupmu, melawan semua pergumulan hidupmu, dan mengarahkan terus kepada Kristus, ya. Dan jangan mendukakan Roh Kudus. Kemarin kita hari Rebu kita belajar mendukakan Roh Kudus itu apa? Termasuk apa? Kemarin karena ada pertanyaan, Pak Ari, itu sebetulnya contohnya kayak apa sih, yang detailnya itu loh, yang sebetulnya seperti apa mendukakan Roh Kudus, ya sudah saya khotbahkan dari Rebu kemarin. Ya seperti ini, hal-hal apa? Seperti ini ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan seterusnya itu, ini mendukakan Roh Kudus. Ya, tapi saya tidak akan mengulang khotbah ini. Ya, Bapak bisa lihat di YouTube. Ya, ini termasuk mendukakan Roh Kudus. Jadi kembali ada 3 hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama apa tadi? Pertobatan total. Kalau Bapak Ibu ingin Roh Kudus ada bersamamu, dan supaya kita seperti Kristus sehingga Roh Kudus ada bersama dengan Dia. Pertama pertobatan total, kedua menerima pengajaran dari Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, dan ketiga dibaharui di dalam roh dan pikiran. Tuhan memberkati kita semua.